Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, di dalam perjalanan hidup ini ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan terasa jauh dan seolah-olah meninggalkan kita sendirian. Kita berseru-seru kepadanya meminta pertolongan, tapi seolah-olah seruan kita berlalu begitu saja. Tuhan sepertinya seperti diam saja dan membiarkan kita begitu saja. Saudara, Daud juga pernah mengalami dan merasakan hal yang sama, di mana Tuhan serasa berada jauh dari kehidupannya. Ayat nats di atas tentunya juga akan mengingatkan kita akan apa yang Kristus alami saat ia berada di puncak penderitaannya di atas kayu salib. Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam situasi seperti ini, kita seringkali terjebak dalam pemikiran yang salah, saudara. Saat semuanya seperti tidak ada harapan, kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Jikalau Tuhan itu ada, pasti Dia akan menolong kita. Namun apa buktinya? Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Ketika pertolongan dan mujizat yang kita harapkan sepertinya tidak terjadi, bukan berarti Tuhan itu tidak ada, saudara. Tuhan itu ada dan tetap ada. Karena Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kita juga sering beranggapan bahwa Tuhan tidak pernah peduli atas hidup kita sehingga kita dibiarkan hidup menderita. Pemazmur jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekalipun sepertinya Tuhan berada di tempat yang teramat jauh dan seolah-olah Ia tidak melakukan apa-apa untuk kita, jangan sekali-kali kita kecewa dan marah kepada Tuhan, saudara. Marilah kita belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Karena apa yang kita kehendaki itu belum tentu menjadi kehendak Tuhan. Dan waktu kita juga bukanlah waktunya Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, tidak sedikit orang ketika melihat orang lain atau saudara seiman sedang tertimpa masalah, sering langsung menghakimi, menyalahkan dan menganggap mereka telah melakukan dosa, sehingga doanya tidak dijawab. Saudara, tidak selamanya doa yang tidak dijawab itu akibat dosa. Terkadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji kualitas iman kita, menguji ketekunan kita, kesetiaan kita dan kesabaran kita, menanti-nantikan Tuhan bertindak. Atau mungkin Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang besar untuk kita. Walaupun memang faktor terbesar yang menghalangi orang mendapatkan jawaban doa adalah dosa. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, meski mujizat yang kita harapkan belum terjadi, dan doa-doa kita belum terjawab, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pemazmur memberikan kunci agar kita tetap sabar pada situasi sulit, saudara, yaitu mengingat kembali segala kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Ini akan membangkitkan iman kita, sebab Dia tidak pernah berubah. Pemazmur berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Mari saudaraku, jangan merasa Tuhan itu jauh selama kita tidak menjauh dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Jikalau pertolongan Tuhan belum kita rasakan, karena Tuhan punya waktu dan rencana yang tepat bagi kita. Untuk itu tetaplah bersabar menanti janji Tuhan dan hidup dalam kesetiaan. Sebab Tuhan itu dekat dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang selalu menyertai kami, bahkan Tuhan yang selalu bersama kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan memiliki waktu dan rencana yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasih-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.